Teman-teman, inilah rahasia sukses di dalam saham. Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya hal yang jarang diperhatikan detail nih oleh para investor ataupun trader di Indonesia. Tetapi sebenarnya sangat powerful dan ini yang membuat kita menuju financial freedom. Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam kita selalu adakan Clubhouse bersama Edge Invest. Saya akan cantumkan linknya di bawah. Oke, mari kita mulai dari target dulu ya. Teman-teman sebenarnya sudah nggak sih menentukan target teman-teman dalam berinvestasi di saham? Pada saat mulai berinvestasi, target teman-teman itu sebenarnya apa? Rata-rata memang sih kepingin jadi lebih kaya. Tapi langkahnya apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Dan pernah dihitung nggak dana teman-teman itu awalnya berapa dan rencananya itu sampai berapa? Itu sudah jelas atau cuma teman-teman dengar orang investasi jadi semakin kaya lalu teman-teman langsung masukin dana ada berapapun langsung dimasukin tanpa ada planning yang jelas. Mari kita lihat. Return teman-teman, biasa investor itu mempunyai target return yang berbeda-beda. Ada yang kepingin kalahin deposito aja sudah cukup. Ada yang kepingin di atas kredit bank ya, 7% lebih. Ada juga yang mau seperti Warren Buffett itu belasan persen per tahun secara konsisten. Dan bahkan ada yang bermimpi untuk mendapatkan cuan 50% per tahunnya. Nah, sekarang kita lihat ya, tidak banyak yang memperhitungkan resiko. Karena mereka itu cuma memikirkan seberapa cepat mereka bisa cuan. Resikonya bagaimana? Siapa yang ngurus resikonya? Dan bagaimana strategi kita mengurus resiko? Untuk mendapatkan return yang besar itu terdapat juga resiko yang besar. Kenapa? Untuk seseorang investor untuk mendapatkan return yang besar mereka itu harus mengambil resiko, ya kan? Karena beli saham yang contoh agak agresif atau saham-saham yang masih kecil ataupun saham-saham yang potensial ada growth. Tapi resikonya adalah kalau perusahaan itu tidak bertumbuh bagaimana? Atau cash flow-nya bermasalah? Atau ternyata perusahaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu kan resiko yang harus diambil. Nah begitu juga dengan potential gain yang besar. Disitulah potential loss yang cukup besar. Nah sekarang teman-teman mari kita lihat dengan profil resiko high risk itu returnnya seperti apa. Ini saya gunakan sebuah table yang saya bikin. Kita menggunakan simulasi ya. Contoh mulai tahun 2023 teman-teman mulai masuk ke dalam saham untuk berinvestasi. Dan mempunyai profil resiko yang tinggi. Jadi teman-teman contoh ini cuma sekedar simulasi ya. Tahun 2023 teman-teman bisa lihat dapat 40%. Ini saya kasih warna hijau karena returnnya tinggi ya. Setahun bisa 40%. Lalu tahun depan mungkin market kurang baik 10% cuannya. Ternyata di tahun 2025 ekonomi tidak baik, minus 20% returnnya ya kan. Minus 20% masih reasonable dong. Lalu tahun 2026 teman-teman returnnya 15 dan tahun 2027 plusnya tinggi lagi 30% dan seterusnya teman-teman boleh pause untuk melihat hasilnya. Nah sekarang kita lihat kalau kita average-kan atau rata-ratakan ternyata itu average-nya hanya di 8% per tahun. Nah padahal teman-teman lihat dalam 3 tahun 2023, 2027, dan 2029 teman-teman itu bisa mendapatkan return yang luar biasa ya 40%, 30%, dan 30%. Dan loss-nya teman-teman itu cuma 20%, loss 25% ya di tahun 2028 dan loss 20% di tahun 2032. Jadi loss-nya tidak seberapa dan teman-teman udah membukukan yang besar profitnya ternyata average-nya itu cuma 8% per tahun. Cukup standar ya. Nah, sekarang coba kita lihat dengan strategi yang berbeda di mana teman-teman gunakan yang defensif atau profil resikonya itu lebih rendah ya, lebih aman. Nah, mungkin teman-teman returnnya tidak akan fantastis ya, 20% itu susah ya mungkin. Tetapi teman-teman bisa mendapatkan ya dividen ya karena beberapa stok yang defensif itu kan memberikan dividen. Jadi coba kita simulasikan ya dengan maksimal keuntungan itu cuma teman-teman dapatkan 15% per tahun. Dan kalau misalkan ekonomi lagi jelek, teman-teman dapat dividen itu ya 7%-an ya. Teman-teman kan ibaratnya nggak cut loss karena pada saat turun teman-teman masih bisa dapatkan dividen dan kalau misalkan market lagi jelek teman-teman anggap nggak cuan di capital gain cuma dapat dari dividen 7%. Nah kalau kita lihat dalam 10 tahun teman-teman konsisten ya, kalau lagi bagus dapat 15%, kalau market lagi jelek ya kita 7% dan teman-teman bisa lihat selama 5 tahun itu teman-teman dapat minim 7% hanya dividen dan lainnya teman-teman dapatkan 15%. Ternyata pada saat kita average kan itu returnnya 10% per tahun sudah mengalahkan yang sebelumnya di mana sempat untung 40% tapi bisa rugi sampai 20%. Nah jadi ternyata teman-teman konsisten itu jauh lebih penting daripada teman-teman bisa win big
tapi nextnya itu malah rugi. Ya kan, rugi kecil pun bisa mengambil keuntungan yang begitu besar. Nah, jadi sebenarnya kuncinya ini adalah konsisten. Teman-teman harus cuan. Nah, sekarang kalau kita bandingin side to side ya, bersampingan seperti ini di tahun yang bagus, yang satu depan 40%, yang satu hanya 15%. Tapi kalau contoh tahun 2025, teman-teman market lagi jelek, itu kan minus 20% yang satunya. Tapi yang dividen investing itu mereka cuma dapat dividen ya, nggak cut loss, tapi dapat dividen ya sekitar 7%. Itu ternyata at the end, yang aman ini ya, profil resikonya itu average return-nya lebih tinggi. 10% dibanding yang satunya hanya 8%. Karena dia sempat dalam 3 tahun mengalami loss. Dan itu pun hanya loss 20%. Jadi teman-teman, tahu nggak quotes dari Albert Einstein yang dulunya memang cukup terkenal, yaitu compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Maksudnya apa? Sebenarnya itu compounding interest adalah sesuatu mekanisme yang sangat luar biasa yang kenapa Albert Einstein itu berpikir itu masuk ke keajaiban dunia ke-8. Karena memang sistemnya itu sangat menguntungkan orang yang memahami compound interest itu. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, ini mungkin di berbagai video bahas compound interest. Nah, tetapi teman-teman pernah hitung baik-baik nggak sebenarnya compound interest itu hasil untuk kita sendiri itu seperti apa sih powerfulnya? Coba kita lihat. Ini ada kalkulator yang saya gunakan ya teman-teman. Anggap modalnya itu mulai dari 100 juta. Itu mulai capital investmentnya 100 juta ya kan. Lalu setoran rutin 1 juta per bulan. Yang mungkin teman-teman cuma sisihkan 1% ya, 1 juta dari 100 juta cuma 1% per bulan, teman-teman konsisten. Dan teman-teman berinvestasi selama 25 tahun ke depan. Jadi teman-teman kalau yang umurnya 30 ya sampai 55 kan oke tuh. Setelah itu teman-teman bisa pensiun dengan dana yang cukup masif. Nah, dengan return yang cuma 10% teman-teman ya. Kalau yang sudah handal sih bisa di atas ini. Nah, kita anggap 10% saja. Itu uang 100 juta dengan konsisten masuk ke dalam investasi 1 juta per bulan ya. Ternyata dalam 25 tahun uang teman-teman sudah 2,2 miliar. Itu dengan uang hanya 100 juta ya teman-teman ya. Bayangin kalau teman-teman yang sekarang capitalnya udah ada yang 10 miliar, ada yang belasan miliar. Itu lihat saja berapa hasil teman-teman dananya dalam 25 tahun. Nah, itu cuma dengan dividen 10% teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nanti dapat dividen lebih dari itu, jauh akan lebih besar lagi. Nah, sekarang teman-teman bayangin ya, contoh lagi nih, dengan uang yang sudah 10 miliar, mungkin orang pensiunan yang dana sudah gede, ya kan? Lalu kalau orang yang sudah pensiunan, mungkin umurnya 55 sudah mulai pensiun, itu kan sudah perlu defensif ya, karena kita tidak mau agresif mencari uang, tapi kita mau memprotek uang kita yang sudah ada dan setidaknya mendapatkan return yang menarik. Jadi saya menggunakan simulasi 10 miliar. Lalu periode investasinya itu 15 tahun, ya kan? Tidak terlalu panjang seperti yang tadi 25 tahun. Nah, jadi kalau mulai dari 55 bisalah sampai 70. Nah, dengan return 10%, teman-teman, uang yang tadi 10 miliar menjadi 60 miliar. Ini teman-teman nggak perlu pusingin bisnis loh ya. Karena kan pensiun juga mau tenang ya, relax. Jadi dengan uang 10 miliar ini menjadi 60 miliar. Luar biasa kan? Itu dengan setoran rutin 50 juta per bulan ya, kalau teman-teman memang sudah mempunyai bisnis yang besar. Jadi teman-teman bisa gunakan simulasi ini ya di internet untuk menghitung keadaan ekonomi teman-teman masing-masing. Dan proyeksi dengan benar setiap tahunnya teman-teman mau seperti apa sih hasil investasinya. Jangan sampai teman-teman tuh cuma dengar orang berinvestasi jadi sukses, tapi teman-teman tidak planningan untuk keadaan teman-teman masing-masing. Ya, mulai bulan depan itu saya harus ngapain, tahun depan saya harus ngapain, berapa dana amunisi yang harus saya siapkan per bulannya atau per tahunnya, itu semua harus di-planningan dengan jelas. Jangan merasa I feel like it atau saya kepingin nambah ya saya nambah. Jangan seperti itu, karena kalau teman-teman seperti itu namanya bergerak berdasarkan emotion dan itu tidak baik dan nanti hasilnya tidak konsisten ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut dengan risk reward ya. Kita harus menyadari bahwa dengan kita mengorbankan potensial gain yang besar, berarti kan kita fokusnya memprotek dana atau memprotek aset. Kita itu sedang meminimalisirkan resiko kita. Jadi uang kita ini jangan habis dulu nih. Sementara kita fokus jangan sampai kurang, dan nanti dengan sendirinya dengan dividen bertambah setiap tahunnya itu teman-teman dananya akan perlahan-lahan bertumbuh. Oke? Nah, sekarang teman-teman lihat ya. Dulu beberapa tahun yang lalu sebelum Covid ya. Itu kita tahu ya bahwa Bill Gates itu top richest man ya, sebelum Elon Musk saat itu dan seterusnya. Itu Bill Gates sudah berapa lama di top 1. Dan setelah Covid, teman-teman lihat Warren Buffett itu slowly mengalahkan Bill Gates. Dan sekarang dia sudah lebih kaya dari Bill Gates. Luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita harus belajar dari Warren Buffett ya. Dia itu tidak terburu-buru mencari keuntungan, tetapi dia itu konsisten
mengejar keuntungan setiap tahunnya. Yang penting untung dulu nih, jangan sampai rugi. Dan ternyata dia bisa pelan-pelan menjadi orang terkaya nomor 5 yang mengalahkan Bill Gates. Ya, Bill Gates akhirnya turun karena ekonomi mungkin saham lagi ada koreksi. Oke, sekarang kita lihat dari contoh BCA nih teman-teman. Di tahun 2013, misalkan 10 tahun yang lalu teman-teman sudah mulai berinvestasi di saham. Pada saat itu, dividennya BCA itu kan yang dibagikan adalah 14,2 dan 9 pada saat tahun 2013. Nah, kalau kita jumlahkan itu menjadi 23,2. Ini kita gunakan adjusted amount ya, karena BCA sudah ada stock split. Nah, saat itu harga rata-rata saham BCA itu di 1950 ya, 1950. Jadi pada saat teman-teman belanja BCA di tahun 2013, ya saat itu yieldnya cuma 1,1% karena 23,2 dibagi 1950 ya kan 1,1%. Kecil kan kelihatannya. Tapi anggap nih teman-teman waktu itu beli nggak dijual sampai sekarang ya. Average-nya ada di 1950. Nah sekarang di tahun 2022 mereka bagikan dividen lagi nih. Saatnya teman-teman lihat dividen yang dibagikan itu 145. Nah sekarang kalau kita bandingin dengan average teman-teman yang 1950, itu artinya apa? Dividennya itu 7%. Ya teman-teman bayangin udah punya di saham BCA ya kan dapat dividen per tahunnya sekitar 7% dan kedepannya kalau BCA makin cuan bisa makin gede lagi 7% lebih atau 8%. Ini nggak perlu takut capital loss dan teman-teman sudah dapat konsisten dividen 7%. Belum lagi kalau teman-teman sekarang lihat harga BCA berapa ya dengan average seperti itu. Nah makanya dividen itu sangat powerful kan. Perusahaan yang membagikan dividen itu yang bertumbuh dividennya itu sangat powerful kalau teman-teman keep untuk jangka yang panjang. Belum lagi kalau teman-teman sudah dapat dividen di reinvest ke dalam lagi nih. Jadi bunganya akan dikenakan dividen juga. Jadi kan luar biasa sekali ya teman-teman compound interest ini dan kita fokus dengan keamanan dulu. Nah, sekarang teman-teman mungkin sudah banyak mendengarkan tentang dividen ya dari berbagai source, tapi karena tidak melakukannya, benar-benar menghitungnya, jadi kelewat. Ya, cuma dengar dividen investing tapi nggak pernah nih diteliti lebih dalam sebenarnya keuntungannya apa sih. Dan teman-teman tergiur dengan kepingin cepat cuan dan orang cuan 100% langsung kepingin coba. Tapi lupa cuan 100% mungkin tahun depannya habis 50% ya udah lossnya juga akan semakin banyak. Nah, jadi teman-teman sebenarnya strength-nya of dividend investing yaitu banyak waktu untuk melakukan hal lain. Kalau teman-teman sudah punya saham yang di dalam perusahaan yang membagikan dividen yang tinggi, itu bisa kita fokus waktu yang ada itu mencari hal-hal lain. Bahkan teman-teman bisa kunjungan dengan perusahaannya untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang perusahaannya. Biasa selama ini cuma menggunakan data di internet untuk mencari tahu perusahaan, tapi kalau teman-teman sudah berupa investor dividen seperti ini, waktu yang luang itu kita gunakan untuk perkenalan diri dengan perusahaan-perusahaan publik ini. Ya kita bisa ketemu public relations-nya dan seterusnya PR-nya. Nah, dengan seperti ini juga profil resiko kita aman, kita kan fokus dengan perusahaan yang membagikan dividen cukup oke, ya kan? Dan sebuah perusahaan kalau bisa membagikan dividen cukup oke, berarti kan perusahaannya generating profit yang sehat. Oleh karena itu resikonya juga lebih kecil. Dan konsisten nih teman-teman. Kalau sebuah perusahaan memang konsisten bagi dividen setiap tahunnya, berarti kita juga mendapatkan konsisten profit sebenarnya ya, walaupun kecil awalnya, tapi kalau teman-teman keep 5 tahun, 10 tahun, itu returnnya jadi akan besar. Jadi teman-teman make sure kalau teman-teman dapat sebuah perusahaan yang dividennya udah gede, jangan terburu-buru untuk dijual. Tapi sebenarnya bukan cuma itu keuntungan melakukan dividen investing ya teman-teman. Mindset kita itu yang penting. Jadi mempunyai realistic goal dan tidak terburu-buru itu adalah mindset yang sangat penting untuk kita miliki. Dan dengan kita melakukan dividen investing, mindset ini akan kita asah semakin tajam. Dan atur keuangan atau money management kita juga akan dipaksa untuk kita atur supaya tidak tergesa-gesa untuk belanja, untuk menjual dan seterusnya. Karena kita memang profilnya untuk mencari saham-saham dividen dan kita ambil dividennya setiap tahunnya. Jadi becoming rich itu perlu money management. Nah sekarang teman-teman, saya ingin ingatkan apalagi para penonton yang agak muda ya. Jangan malas. Sosmed dan lain-lain itu terlalu banyak bahas passive income ya kan. Jadi mereka itu yang sudah sukses, mereka pamerkan dia punya kekayaan dan mengajarkan passive income. Sebenarnya memang tidak ada salah dengan hal ini. Tetapi ini membuat anak-anak yang muda yang di bawah 30 misalkan ya itu jadi malas dan cuma fokus ingin passive income. Padahal kalau teman-teman fokus dengan active income pada saat muda itu mendapatkan income jauh lebih besar. Ingat, pendapatan active income pasti akan mengalahkan passive income ya, karena teman-teman capitalnya kan mungkin belum terlalu besar, kecuali teman-teman sudah terlahir sultan, nggak perlu kerja apa-apa, yang nggak perlu ngapa-ngapain ya uangnya sudah akan berlipat ganda. Tapi kalau teman-teman keadaannya normal seperti biasa gitu ya, average person, itu active income pasti akan untungnya lebih banyak dibanding passive income, karena passive income itu keuntungnya sangat ketergantungan
dengan modal. Oke? Nah, jadi teman-teman mumpung masih sehat, ya, badan masih kuat, pikiran masih bagus, kreativitas masih tinggi. Jadi janganlah tergiur dengan terburu-buru hanya fokus passive income. Jadi teman-teman sekarang masih bisa gunakan waktu untuk mencari income dari active income. Nah, pesan saya teman-teman, jangan malas, jangan umurnya masih muda, udah kepikirannya hanya mau passive income. Ibaratnya nggak mau kerja tapi mau dapat uang. Itu sebenarnya sangat disayangkan ya, karena teman-teman jauh bisa lebih sukses dengan bekerja dulu, kumpulin modal, baru nanti modal ini pelan-pelan teman-teman gulung di investasi. Nah, sekarang yang penting adalah teman-teman dari awal ini dengan dana yang kecil, itu belajar mindset dulu. Jadi dividen investing sebenarnya nggak perlu mulai dengan dana yang ratusan juta atau sampai miliaran untuk mendapatkan hasil. Teman-teman dengan dana misalkan nih puluhan juta saja, 50 juta, itu sudah bisa mulai mindsetnya dulu. Belajar mindset dividen investing itu seperti apa sih? Cara memilih saham itu seperti apa? Nah, dengan dividen investing kan teman-teman banyak waktu, yaitu teman-teman kerja di perusahaan ataupun teman-teman kerja sampingan atau lainnya, ya teman-teman generate income terus. Nah, sisihkanlah uang itu untuk berinvestasi secara pasif supaya teman-teman memahami money managementnya dengan cara berpikir dividen investing dan kesabarannya. Nah, sekarang teman-teman kita juga harus belajar di fun fact ini ya. Staying rich itu is more difficult than getting rich. Maksudnya apa? Untuk mempertahankan kekayaan itu ternyata lebih sulit dari menjadi kaya. Karena banyak juga ternyata orang teman yang sudah menjadi kaya itu akhirnya jatuh kembali miskin. Nah, coba kita pelajari beberapa hal ini ya teman-teman, boleh Google juga. Nah, ini ada beberapa nama yang saya ambil di mana mereka ini adalah pemenang lotre. Ya, tetapi ternyata berakhir tragis. Nah, ini artinya ada sesuatu yang harus kita pelajari. Ternyata bukan cuma satu nih teman-teman, ada banyak nama dan teman-teman boleh Google, ini sebenarnya listnya panjang ya. Contoh di tahun 2022, ada orang yang bernama Jack Whittaker, itu menang 314 million jackpot. Pada saat itu dia memenangi the biggest prize in history ya. Tetapi ujungnya his life turned to turmoil according to ABC News. Ya, ini diliput nih. His wife left. His house burned down, he ran afoul of the law, he lost a daughter to cancer and granddaughter to drugs. In 2020, Whittaker died at the age of 72. Jadi dia itu nggak bisa mengatur keuangannya dan akhirnya rumah tangga dia rusak. Itu Jack Whittaker dengan uang 314. Ya. Lara and Roger Griffiths, ya, Lara ini their marriage ended in divorce less than in a decade. Ya, after mereka memenangi 2 juta jackpot, ya mereka malah cerai. Ya kan? They dumped hundreds of thousands of dollars into opening a salon where Lara later worked as an employee to make ends meet. And in the end, the couple was left with less than $10. Bayangin, dia menang 2 million, akhirnya tidak sampai $10 uangnya tersisa. Dan saya yakin pada saat awal mereka membeli lotre itu juga berpikir hal yang sama ya. Kalau mereka menang pasti mereka juga nggak akan habis uang begitu besar ya. Apalagi menangnya jackpot. Tapi ternyata dengan mereka mempunyai uang sebesar itu, mereka foya-foya dan akhirnya habis. David Lee Edwards juga sama, teman-teman boleh baca ini semua. Gerald Maswalken dan seterusnya ya. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, ini saya ambil data juga dari internet. Why do 70% of lottery winners end up bankrupt? 70% of lottery winners itu end up bankrupt. Bayangin, teman-teman harus tahu untuk menang loteri aja, itu persentasenya kecil sekali. Nah, tetapi dari orang-orang yang menang ini 70%-nya itu akhirnya bangkrut dengan uang yang sangat banyak. Bayangin ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini ada problem yang sedang terjadi ya. Dan saya yakin orang-orang yang menang lotre ini juga pasti uang sebanyak itu mau dipakai buat apa sih? Tapi ternyata dengan mereka hambur-hambur dan tidak mengerti cara mengelola uang dengan baik, akhirnya mereka kehabisan seluruh uangnya. Nah teman-teman, jadi ini sebenarnya sama dengan keadaan di dalam sahamnya. Kita kalau mempunyai mindset yang seperti ini ya, tidak siap dengan money management atau dengan mindset yang benar mengelola uang, itu pada saat uang masuk ke kocek kita atau mempunyai aset yang besar mendadak, itu kita nggak mampu handle-nya dan akan habis eventually. Maksudnya apa? Kalau contoh nih, teman-teman nih, anggap punya saham Arto pada saat sebelum mereka rally ya, di ratusan gitu kan. Lalu Arto itu bergerak sampai belasan ribu, hampir 20 ribu. Teman-teman sudah untung ribuan persen. Itu uang teman-teman yang mungkin cuma taruh 100 juta jadi miliaran, langsung jadi milioner, ya kan. Nah teman-teman berhasil jual mungkin di 18 ribu contoh. Laki banget nih, beruntung ya teman-teman jual di 18 ribu misalkan. Itu kan kaget kan, punya uang mendadak yang cuma ratusan juta, taruh nggak ada apa-apa, tiba-tiba miliaran. Nah sekarang dengan uang miliaran ini, teman-teman akan lakukan apa? Kalau mindset teman-teman nggak siap, saya yakin teman-teman akan putar di saham lain, ya karena sudah mendadak dapat capital yang besar, jadi agresif. Ya kan? Jadilah mulai beli saham-saham yang lain dan teman-teman mungkin untung-untungan nih, siapa tahu uang ini akan menggandakan diri lagi. Ternyata bukannya malah makin banyak, pelan-pelan keuntungan teman-teman habis dan akhirnya semua keuntungan teman-teman dari Arto tadi
akhirnya ludes. Ini kenapa masalahnya? Sebenarnya bukan karena teman-teman nggak pinter ya, tapi mendadak mendapatkan uang yang banyak. Itu teman-teman kalau nggak ada money management atau penguasaan diri yang kuat, teman-teman nggak ngerti harus diapain uang ini. Nah itulah kenapa saya selalu mengingatkan, penting sekali untuk mempunyai dividend investing mindset. Karena kita perlu sabar. Money management kita harus bagaimana, dan hold sebuah saham yang bagus itu memang harus sabar. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar lebih banyak lagi nih tentang saham atau berhasil di dunia investasi, bisa terus ikutan channel AJ Invest supaya teman-teman terus mendapatkan edukasi dari channel AJ Invest ini. Atau teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas AJ Invest bisa hubungi di Telegram @AJ_Invest_Admin. Oke, saya juga akan cantumkan di bawah. Nah teman-teman, contoh sekarang saya akan gunakan cyclical dividend stock. Banyak yang investor itu masuk ke dalam saham-saham yang dividend investingnya growing ya. Tetapi sebenarnya dividend investing juga ada yang di cyclical, di mana perusahaannya itu bisa membagikan dividen yang besar kalau memang lagi cuannya banyak. Contoh seperti batu bara. Kita gunakan kasus seperti ITMG sebagai contoh kasus ya. Bayangin pada saat harga batu bara 46, saya jamin market pada saat itu fear sekali dan perusahaan batu bara mungkin jelek juga ya laporan keuangannya atau mendadak drastis turunnya. Makanya kita lihat harga ITMG pada tahun 2016 longsornya, lihat dulu dong dari berapa puluh ribu sisa 6.600 atau sebenarnya bottomnya itu di 4.000 lebih. Luar biasa ya, itu kerugian orang-orang yang masuk di sini seperti apa, di puluhan ribu. Nah tetapi teman-teman coba kita bayangin ya, kalau teman-teman misalkan mengerti industri batu bara ya, tahu bahwa batu bara itu nggak mungkin di bawah 50 itu selamanya. Itu menurut saya agak unlikely ya. Kemungkinan besar dia akan recover, dan walaupun kita nggak tahu kapan, tetapi yang namanya batu bara itu kan pasti akan cyclical. Nah sekarang kita dengan asumsi beli di average price 6.600 ya. Saya sengaja menggunakan harga 6.600 supaya lebih realistik. Kalau teman-teman gunakan paling bawahnya 4.000 lebih, itu unlikely ya, karena kita nggak mungkin tahu ujung bawahnya market itu berapa. Jadi dengan 6.600 ini lebih make sense. Nah sekarang di tahun 2016 itu mereka bagikan dividen cuma sekali, dan itu 434. Nah pada saat itu dividennya ya cuma 6,5% untuk batu bara, yaitu tidak terlalu menarik ya pada saat itu. Kecil sekali kan kelihatannya. Nah sekarang coba teman-teman anggap memang beli di 6.600 dan teman-teman keep terus ya, tidak diapa-apain. Coba kita pelajari. Kalau teman-teman ternyata hold sampai tahun sekarang ini ya, di ITMG, kita lihat ya dividen teman-teman itu dapatnya sebesar apa. Di tahun 2016 teman-teman dapat 6,5%. Oke, ternyata di tahun 2017 itu langsung recover dan yieldnya itu 54%. Kenapa? Karena dia membagikan 3.574 ya dividennya, dan teman-teman average-nya hanya 6.600. Jadi 54% dalam bentuk dividen. Ngeri ya teman-teman. Bayangin teman-teman taruh uang 100 juta dapat 50 juta dari dividen ini, mau cari di mana lagi dividen sebesar ini atau return segede ini ya. Lalu di tahun 2018 teman-teman dapat 52% lagi nih yield. Dapat lagi, ini udah beggar ya. Teman-teman uangnya aman dan dapat beggar. Lalu 2019 teman-teman dapat 19%. Pada saat itu memang harga batu bara turun, dan tahun 2020 pada saat Covid itu turun lagi, dan pada saat market hancur-hancuran itu teman-teman masih bisa mendapatkan yield 7%. Sesuaikan teman-teman dengan tabel yang saya tunjukkan, pada saat market hancur-hancuran teman-teman masih bisa dapat yield 7%. Ya itu mungkin porto orang udah kebakaran seperti apa tahun 2020, tapi teman-teman hold terus dan masih bisa dapat 7% yield. Nah di tahun 2021 teman-teman booming nih batu bara. 64% dia punya dividen. Dan di tahun 2022 ini interimnya doang sudah 62%. Baru interim. Kebayang nggak kalau fullnya seperti apa? Jadi ngeri ya teman-teman, ternyata dividen yield itu bisa membuat kita itu cuannya sampai sedemikian rupa. Kalau kita bisa menemukan sebuah saham yang membagikan dividen besar dan konsisten, ataupun kedepannya kemungkinan bisa memberikan dividen besar, teman-teman wajib untuk perhatikan saham tersebut. Nah teman-teman selanjutnya, kalau misalkan kita gulung lagi dividennya. Jadi contoh nih, tadi dividen 100 juta dapat 50% bentuk dividen. Lalu kan 50 juta ini kita masukin lagi. Nah berarti kan modal awalnya yang 100 juta menjadi 150 juta. Nah nanti dividen yang 150 ini akan dapat dividen lagi, dan itu akan bergulung terus. Nah itu teman-teman nanti returnnya akan jauh lebih besar lagi. Luar biasa ya dividen investing ini teman-teman. Jadi teman-teman rahasianya itu harus konsisten cuan dulu. Mau itu kecil, yang penting konsisten. Itu pelan-pelan akan mengalahkan yang fluktuatif itu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman lainnya supaya banyak yang mendapatkan benefit saat menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.